Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semoga kalian hari ini dapat mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat ya, dan dapat menerima ilmu dengan baik. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan memulai dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzidni min ibadika sholihin. Oke, terima kasih. Setelah bacakan doa nanti tadi ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan baik dan lancar semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, Bapak ingin mengajak kehadiran peserta didik. Di antara teman-teman ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk mengajak kedisiplinan kita untuk hari ini ya, kita masih dalam belajar dalam kondisi pandemi, walaupun kita disuruh sudah belajar seperti KBM ya, KBM seperti biasa, tapi jangan lupa untuk protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terus lagi untuk disiplin ya, dan bagusnya ruang kita ya, disiplin hari ini. Kelasnya sudah bersih semua? Bersih, Pak. Kantin sudah rapi semua? Rapi, Pak. Bagus ya. Jadi saya minta buku paket sudah disiapkan ya. Oke, buku tulis dan pulpen sudah ada. Sudah melihat bermacam-macam gaya-gaya tren yang ada di kampung kita ya. Terutama itu adalah potongan rambut dan pakaian. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana itu menurut tanggapan kalian? Terutama untuk potongan rambut, bagus atau tidak? Bagus? Bagus ya. Modern. Tapi yang tidak bagusnya adalah apabila kita tidak sesuai dengan budaya kita. Namanya rambutnya dipirang-pirang. Nah, ini ya, ini tidak sesuai dengan budaya yang ada di kampung kita. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial ya, di mana perubahan ini adalah sangat berkaitan penting dengan kemajuan ya. Kemajuan apakah itu yang kita kehendaki atau tidak yang kita kehendaki. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan di mana tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah kita melakukan diskusi nanti sama teman ya, dapat mengetahui mendeskripsikan pengertian perubahan sosial menurut ahli dengan yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, dapat mengklarifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, kelompok peserta didik dapat menemukan contoh bentuk sosial budaya dengan benar. Keempat, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, dapat menganalisis bentuk perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat peserta didik dengan benar. Jadi yang terakhir, setelah melakukan diskusi, nanti ada mempresentasikan di depan kelas kelompok ya, di depan. Saya berikan nanti. Berdiri saja nanti kan. Oke, selanjutnya untuk penilaian hari ini kita akan ada 3 penilaian yang Bapak dapat sini, itulah yang pertama adalah penilaian pengetahuan, keterampilan dan sisa. Jadi tolong pengetahuannya materinya dikuasai ya.
Baik, sebelum kita memasuki materi kita, itu tentang perubahan sosial budaya. Kemarin kita belajar tentang apa kita kemarin? Ya, itu apa tadi? Ya, itu apa nanti? Pengaruh antar ruang interaksi ya negara terhadap kehidupan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi kemarin? Iya, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Nah, ini ya. Itu yang kita pelajari pada minggu kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Kita akan menampilkan sebuah video ya, silakan disimak. Bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat. Oke, dari video yang Bapak sampaikan tadi, yang kita lihat bersama-sama tadi, ada yang ingin bertanya? Kita akan masuk ke materi kita ya. Untuk selanjutnya perubahan sosial. Nah, ini. Pada hakikatnya ingin selalu diinginkan manusia. Seperti kalian, anak berubah kan ada? Berubah kemana dulu? Jadi sukses. Oh, jadi sukses. Apa lagi? KPD yang Bapak bagikan di tangan kalian ya. Silakan dicek sudah. Oh ya, Bapak akan bagi ke kelompok ya. Kelompoknya sudah saya bagikan. Ya, untuk kelompok 1 atas nama Rohana ya. Terus lagi Anissa Cahaya dan Ismayanti dari Muhammad Hatta. Kelompok 2 Risa ya. Ada ya. Jadi Alif. Terus lagi Bisa ini sudah saya bagikan, silakan kalian mengerjakan KPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di mana kesulitannya, di mana yang kurang pahami silakan ditanyakan. Kerjakan menggunakan buku yang sudah kita yang sudah kita pakai dalam kegiatan kita dalam proses belajar mengajar tadi. Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar berapa menit ini? Kita 10 menit lah. Dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di KKPN itu ya. Oke, sudah semua? Waktunya sudah hampir habis, silakan diselesaikan ya. Selesai semua? Baik, untuk yang pertama silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya atas nama Rohana, di sebelah kanan saya Isma Muhammad Hatta, di sebelah kiri saya Ismayanti, serta adik saya. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian bentuk perubahan sosial budaya dan menganalisis bentuk perubahan sosial budaya. Baik, di sini jawaban menurut dari kelompok kami yaitu perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada pola perilaku masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam satu masyarakat. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Oke, dilanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dibaca oleh Ismayanti.
masa penjajahan, di mana pada masa ini Indonesia mengalami suatu penderitaan sehingga budaya yang ada kalah dengan budaya asing. Oke, dari jawaban nomor 2, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah lagi atau berpendapat lain. Oke, dari pertanyaan nomor 2, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau berpendapat lain mengenai jawabannya. Ibu. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya ingin menyanggah pertanyaan dari kelompok 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu. Oke, tepuk tangan untuk Sinta. Oke, jadi semuanya tadi sudah ada yang disampaikan di presentasikan ke depan, memberikan jawaban. Terus tadi ada pertanyaan jawaban yang berbeda dari teman-temannya. Di sini saya minta untuk belajar lebih aktif lagi ya. Jadi kita lebih semangat lagi dan pembelajaran kedepannya tidak ada lagi yang diam silakan nanti beranikan diri untuk menyampaikan pendapatnya di depan. Oke, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Pertanyaan kelompok 1. Sekian RTPD yang Bapak bagikan. Sudah Bapak terima ya, sudah Bapak terima. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama tentang perubahan sosial di sini itu adanya perubahan kecil, perubahan besar ya, perubahan cepat dan perubahan lambat. Nah, ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Bapak akan membagikan soal ya, silakan dikerjakan ya. Dan itu saya kasih waktu sekitar 5 menit lah. Jangan nyantekan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, kita akan narik kesimpulan bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Ri. Ya, ada 3 bentuk perubahan sosial budaya, yaitu A. Perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi pada proses lambat dengan waktu yang cukup lama tanpa adanya kehendak tentu dari masyarakat bersangkutan. Jadi ada 3 perubahan bentuk. Yang pertama yaitu adalah evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu lambat, kalau revolusi cepat. Terus lagi ada perubahan yang dikehendaki dan ada yang perubahan yang tidak dikehendaki. Dan perubahan besar dan perubahan kecil. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada, Pak. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya, Bapak sampaikan untuk materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab penghambat perubahan sosial budaya. Silakan dibaca di bukunya. Terus lagi lihat redaksinya di internet silakan. Ya. Semoga nanti dalam pembelajaran kita lebih aktif kembali ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan di itu doa.